Wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min a'radi bi ghairi nafsin ka khafifil marabi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadhalul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfaz li khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa 'ishrina lazim kulla mukallafin faqiq waqtanim hum adamun idrisun nuhun huduma salih wa ibrahimu kullun muttaba' lutun wa isma'il ishaqun kaza yaqubu yusufu wa ayyubu kaza syu'aibu harunu wa musa wal yasa Zulkifli Dawudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Imundah Ghaya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala walamma kabura atahullahu taala al-Injil. Ya, kita masih melanjutkan tentang kisah Nabi Isa. Ya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam tatkala beliau besar, artinya sudah beranjak dewasa, Allah menurunkan kepadanya kitab Injil. Ya, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi ini kitab dari Allah. Ya, kitabullah. Quran kitabullah, Injil kitabullah, sama. Cuman Injil ini yang sekarang sudah berubah, artinya sudah diganti-ganti
Ya, udah nggak asli. Injil yang sekarang udah nggak asli. Ya, bukan kitabullah lagi namanya udah. Ya, karena apa ya? Udah banyak diisi dengan omongan-omongan manusia. Ya, ucapan-ucapan manusia. Nah, Al-Quran sampai saat ini masih murni, asli, terjaga. Ya, beda dengan kitab-kitab yang lain. Injil sudah diubah-ubah. Al-Quran, ada juga orang yang mau ngubah-ngubah. Ya, musuh-musuh Islam banyak juga yang mau ngerubah Al-Quran, tapi nggak bisa, terjaga. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, itu kalau Al-Quran ya. Jadi kami yang turunkan Al-Quran ini, kata Allah, kami yang menjaganya. Bagaimana Al-Quran ini bisa terjaga? Bagaimana Al-Quran bisa terjaga? Nah, dengan orang-orang yang hafal Quran. Nah, jadi orang mau ngubah dikit aja itu ketahuan. Ya kan, belum lama tuh tersebar ya di WA itu ada Quran yang sudah dirubah-rubah, tapi ya ketahuan. Ya, makanya pelajari terus Al-Quran. Kalau bisa apalin juz amma, apalin, ntar tambah lagi. Ya, insya Allah bisa. Jangan nyerah dulu. Ya, jangan nyerah dulu. Tapi ya sebelum ngapalin Quran, pelajarin dulu bacaan yang benar. Perbaiki bacaan. Ya, tahsinut tilawah. Kalau udah bacaannya benar, bagus, sesuai tajwid, nah baru kita ngapalin. Ya, diapalin. Ya, juz amma dikit-dikit. Ya, mau dari bawah boleh. Ya, dari bawah tadi, dari qul a'udzu birabbin nas, naik qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallah, terus naik. Ya. Coba. Ya, coba diapalin. Jadi insya Allah kalau kita sibukkan diri kita buat ngapalin Quran, udah nggak ini lagi, HP-nya udah nggak banyak dimainin. Ya, kalau nggak nyibukin dirinya buat ngapalin Quran, ya terpengaruh dengan HP. Dikit-dikit megang HP, dikit-dikit megang HP. Nah itu, jadi Al-Quran nggak bisa dirubah-rubah, walaupun ada orang yang ingin merubah. Kalau kita nggak belajar, nanti kita sendiri yang ngerubah. Orang Islam sendiri yang ngerubah. Dia baca salah, dia baca salah. Itu sudah berubah tuh. Nggak sesuai dengan yang Allah turunkan. Yang dia baca nggak sesuai dengan yang Allah turunkan. Itu udah ngerubah namanya. Akhirnya turun-temurun. Bacaan salah. Turun-temurun bacaannya jadi salah. Na'udzubillah, jangan sampai. Ya. Nah, insya Allah kalau kita terus belajar, nggak bakal bisa dirubah. Maka kita jangan termasuk orang yang merubah Al-Quran. Ya, orang yang merubah Al-Quran itu tadi, karena apa? Nggak belajar Al-Quran, jadi baca Quran salah. Udah baca Qurannya salah, ngajarin orang lagi. Ya, akhirnya turun ke bawah salah, itu tanggung jawab itu. Berat tanggung jawabnya. Kalau kita ngajarin yang salah, akhirnya orang dapatnya salah, diamalin yang salah. Nah, maka yang ngajarin salah, ikut bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Nah, makanya terus belajar. Ya, di sini ada kegiatan belajar Quran, ikutin. Ya, pelajarin. Ya, dan terus belajar lagi. Saya terus belajar. Tiap hari Kamis saya belajar. Ya, walaupun melalui Skype. Ya, karena gurunya dari Jerman. Ya, yang ngajarin orang Jerman. Ya, tapi bukan orang Jerman asli. Ya, orang Syria aslinya. Ya, jadi terus belajar, dan jangan sampai kita merasa saya udah bisa, saya nggak mau belajar. Salah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Ingat tuh kata-katanya, dan mengajarkan. Artinya kalau mengajar bukan berarti nggak belajar, terus belajar dan mengajar, dan terus. Ya, walaupun udah ngajar tetap belajar lagi. Nggak berhenti. Ya, kita kembali kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Allah turunkan kitab Injil. Dan Nabi Isa ini arsalahu ila Bani Israel. Diutus Nabi Isa ini untuk berdakwah
Kemana? Ke Bani Israel. Ya, ini jadi Bani Israel ini nabinya banyak. Ya, nabinya banyak. Nah, ini termasuk Nabi Isa diutusnya ke Bani Israel. Wa azharu ala yadaihil mu'jizat. Nah, Allah tampakkan di kedua tangannya ini, artinya orang-orang yang hidup di zaman Nabi Isa, ya khususnya ini yang tempat Nabi Isa diutus Bani Israel, itu banyak melihat mukjizat Nabi Isa. Ya, mukjizat. Mukjizat itu apaan mukjizat? Amrun khariqun lil adat. Ya. Mukjizat itu perkara yang enggak biasa. Perkara yang enggak biasa. Mukjizat Nabi Ibrahim apa? Nah, itu kan enggak biasa namanya. Api itu biasanya membakar. Ya, itu kalau mukjizat yaitu perkara yang enggak biasa. Yang tidak biasa. Ya. Nah, yang terkenal mukjizatnya Nabi Musa apa? Masa laut bisa jadi jalanan, bisa kebelah, itu bukan hal yang biasa itu. Ya. Nah, itulah mukjizat namanya. Sesuatu yang atau perkara yang di luar kebiasaan. Jadi orang, loh, apa iya? Nah, kalau secara logika, apa bisa? Apa bisa? Kan di luar kebiasaan. Ya, kalau udah biasa sih udah biasa namanya. Ini kalau melawan kebiasaan atau di luar kebiasaan, itu bikin orang heran. Tapi beda dengan sihir. Sihir itu seperti ya contohnya Nabi Musa ya, itu kan menghadapi tukang-tukang sihir itu. Ya, tukang sihir bisa merubah tali menjadi ular. Ya, tapi itu bukan ular beneran. Itu cuma tipuan mata. Ya, tukang sihir itu bisa, ya artinya itu melalui jin lah istilahnya itu. Ya, penglihatan kita seakan-akan tali itu sekarang kan ular. Tapi kalau Nabi Musa itu memang ular beneran. Tongkatnya itu memang ular beneran. Itu namanya mukjizat. Kok tongkat bisa jadi ular? Kalau tukang sihir tali, kok tali bisa jadi ular? Bukan ular, penglihatan kita seperti ular. Sebenarnya tali, cuman mata kita itu ya seakan-akan ya dibalik mata kita lah ditutupin sama jin. Jadi seakan tali itu seperti ular, seakan-akan ular. Nah, kalau Nabi Musa tongkatnya dilempar, itu benar-benar ular, makanya dimakan-makanin tuh. Ya. Talinya dimakan-makanin. Ini kalau bukan ular ya gimana? Kalau tongkat bener gitu dirubah matanya, yang ngelihat diri seakan-akan itu ular ya nggak bisa makan. Makanya kaget tukang sihir, loh. Ini bukan ular sihir ini. Ini ular beneran ini. Nah, makanya banyak beriman. Ya, tukang sihir itu ya dia tukang sihir, namanya dia paham sihir atau bukan, dia paham. Kalau sihir ya mana bisa makan tuh. Ya, ular-ular ya tukang sihir dimakan-makanin. Nah, ularnya Nabi Musa. Makanya dia kaget, loh ini bukan sihir ini. Ya, ini ular beneran ini. Ya, akhirnya mereka beriman. Jadi Nabi Musa itu bukan tukang sihir. Ya. Nah, jadi Allah menampakkan ya untuk Nabi Isa ini di bawah kekuasaan Nabi Isa, atau ya di dua tangan Nabi Isa di bawah kekuasaannya mukjizat. Apaan tuh mukjizatnya Nabi Isa? Fakana yashfil mardo. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit. Nah, maka dikatakan tabib. Ya, penyakit yang aneh-aneh itu dibawakan Nabi Isa dengan izin Allah bisa sembuh. Nah, ini yang benar-benar artinya benar-benar di luar kebiasaan, benar-benar nih. Wa yuhyil mauta biiznillah. Bisa menghidupkan orang yang udah mati. Ya, orang udah mati itu oleh Nabi Isa bisa dijadiin hidup lagi. Ya, ini kan ya udah bukan hal yang biasa ini. Ini udah luar biasa ini, di luar kebiasaan. Ya. Itulah mukjizat. Jadi penyakit juga
Loh ini kata dokter nggak bisa disembuhin nih. Susah ini nggak bisa disembuhin. Tapi di tangan Nabi Isa sembuh. Makanya oh ini luar biasa. Itu kalau orang oh luar biasa, di luar kebiasaan artinya. Ya, di luar kebiasaan. Fa'ata'ahu ba'duhum wa asahu aksaruhum. Maka Bani Israel sebagian ada yang taat. Nah itu biasa ini ya. Dan sebagian lagi nggak mau taat. Durhaka kepada Nabi Isa. Nggak mau ikutin ajaran Nabi Isa. Ya padahal nabi-nabi itu, rata-rata nabi-nabi itu Allah berikan mukjizat-mukjizat. Karena kaumnya ini biasanya nuntut yang aneh-aneh. Kalau benar engkau nabi, coba begini. Kalau engkau benar engkau nabi, coba begini. Ya, itu udah kebanyakan tuh begitu, minta begitu. Tunjukkan kalau engkau nabi. Tapi setelah ditunjukkan, tetap aja nggak percaya. Ya, ditunjukkan tetap aja nggak percaya. Nah kita jangan begitu. Ya, jangan nuntut mulu begini dong begini. Udah dibeginiin ternyata tetap aja ya, nggak boleh. Ya kita nggak usah kayak begitu. Kalau emang ini perintah, ini syariat, jalankan. Ya, larangan, udah jauhin, tinggalin. Ya. Walamma sa'imu min nushihi qarraru ayyaqtuluhu. Tatkala kaumnya ini udah bosen dinasehatin mulu. Ini nasihatin artinya Nabi Isa sebagai seorang nabi dan rasul tugasnya mengajak kepada kebaikan. Kalau salah dibilang ini salah, nggak boleh. Ya, ini begini nggak boleh. Nah, itu akhirnya bosan mereka, dilarang-larang mulu, diajak-ajak mulu kebaikan. Ya, mereka demennya maksiat, demennya yang nggak baik. Akhirnya mereka bosan. Tatkala mereka bosan, maka mereka memutuskan untuk membunuh Nabi Isa. Nah itu, ya. Nabi Yahya, cerita sebelumnya Nabi Yahya juga dibunuh. Ya, sekarang Nabi Isa mau dibunuh lagi sama mereka, Bani Israel. Ya, padahal itu jarak Nabi Yahya dan Nabi Isa ini umurnya nggak beda jauh. Ya, umurnya nggak beda jauh. Fa'akhazuhu wa sallabuhu wa qataluhu. Maka mereka, ya Bani Israel menangkap Nabi Isa. Nah ini seakan-akan itu Nabi Isa. Ya, Allah menyerupai orang yang ada. Ini Nabi Isa masuk ke satu tempat, di situ ada orang. Ternyata orang ini Allah serupai seperti Nabi Isa, mirip Nabi Isa. Nah itu, ya Allah Maha Kuasa. Ya. Nah, jadi yang dibunuh, yang disalib, nah ini kan mereka tangkap Nabi Isa, lalu mereka salib. Salib itu diapain tuh salib? Tiang, ya ada tiang, tangannya dipentangin, ya, dipaku tangannya, ya biar nempel, ya. Maka dibunuhlah. Setelah disalib, dibunuh. Ternyata yang dibunuh, yang disalib ini bukan Nabi Isa. Ya. Itu orang yang Allah serupai dengan Nabi Isa. Nah, Nabi Isa kemana? Ya, Nabi Isanya kemana? Wa rafa'allahu ta'ala Sayyidana al-Masih alaihi salatu wassalam ilaih. Allah angkat Nabi Isanya, Allah angkat. Jadi nggak bisa dicari mana Nabi Isanya mana. Ya memang Allah angkat langit, ya Allah Maha Kuasa. Bagaimana caranya? Allah Maha Kuasa. Kita beriman dengan itu. Karena di Al-Quran juga diceritakan. Ya. Nah, jadi Nabi Isa dicari nggak ada, tapi ada orang yang mirip Nabi Isa. Maka itulah yang dibunuh. Ya, padahal bukan Nabi Isa. Fahuwa hayyun. Nah, waktu Allah angkat ke langit itu Nabi Isa dalam keadaan hidup. Ya. Wa sayanzilu fi akhir zaman. Maka nanti, nah ini akhir zaman nih. Katanya sekarang ini akhir zaman. Ntar Nabi Isa akan turun. Ya, Nabi Isa nanti akan turun. Ya, di akhir zaman.
Fayamalu bidinil Islam. Nah, maka Nabi Isa turun, nah, yang diamalkan adalah agama Islam. Artinya Nabi Isa ini menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, jadi orang Kristen yang ngikutin Nabi Isa, yang menganggap Nabi Isa itu Tuhan, nah, Nabi Isa turun, maka Nabi Isa jadi orang Islam. Ya, malah Nabi Isa jadi orang Islam, beramal ya, seperti amalan orang Islam, sholat, puasa, ya itu Nabi Isa jadi orang Islam. Orang Nasrani salah, ya orang Nasrani itu salah, ya emang udah agamanya salah. Kayak nabinya nanti malah ngikut Nabi Muhammad. Nah kita ini yang udah benar, ya kita ini udah benar menjadi pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Berpegang teguh terus. Jangan dilepas agama ini. Walaupun bujukan-bujukan di luar ini, ya banyak duniawi yang membujuk kita untuk keluar dari Islam. Nah, jangan keluar. Ya, walaupun mau dikasih dunia seisinya, jangan mau kalau harus keluar dari Islam. Karena dunia ini bukan tujuan. Tujuan kita itu akhirat. Ntar dia mau, nah biarin dah. Yang ikutin dia dah. Ntar saya tobat, saya beriman lagi. Hati-hati, ya. Ngikutin dia tahu-tahu mati. Belum menikmati, ya belum menikmati ya yang mau dikasih, tahu-tahu mati. Gimana jadinya? Ya, gimana jadinya? Ya. Ya, jadi itu contohnya udah banyak tuh. Contoh yang seperti ini udah banyak. Artinya dia menganggap dia bisa hidup usia panjang. Ya, daripada saya wakafin duit saya, ya mendingan saya ambil aja deh. Nih ada orang mau dikasih tanahnya, dia punya tanah di satu negeri, taruhlah di Mekah, dia punya tanah dari peninggalan kakek-kakeknya dulu. Ternyata dicari-cari ahli warisnya tinggal ada satu orang yang masih ada sekarang. Ada satu orang. Cari ahli waris siapa ini? Ketemu. Dia ternyata enggak satu-satunya, enggak ada lagi ahli waris yang lain. Ya, kenapa? Mau ditanya nih tanah nih mau diwakafin apa mau terima duit? Kalau mau terima duit dibayarin, dikasih. Ya, ratusan miliar. Nah, kalau ente digituin gimana? Sebagai ahli waris satu-satunya. Nggak ada lagi ahli waris yang lain. Mau duit nih ratusan miliar, apa ini mau diwakafin aja dah? Atau sebagiannya mau diwakafin? Pilih yang mana? Mau pilih mana? Pulang bawa duit, kalau mau duit dikasih, dibayar. Emang itu haknya. Dia sebagai ahli waris akan diberikan. Ya, ratusan miliar. Ternyata dia pilih terima uang. Ya. Ya terima uang maka dikasih. Ya taruhlah dalam bentuk cek atau dalam bentuk apa. Wah, luar biasa. Jadi orang kaya mendadak. Ya. Tapi dalam perjalanan pulang dia meninggal di pesawat. Udah nikmatin belum? Belum, baru nikmatin ngelihat doang. Coba diwakafin. Kalau diwakafin, nah itu akan dia bawa sampai ke kubur, sampai ke akhirat akan dia bawa. Ketika dia nggak wakafin, dia saya mau terima uang aja. Ternyata dia nggak nerima, dia nggak bawa. Ketika dia meninggal nggak dibawanya itu. Ya, dia meninggal nggak dibawa, siapa yang mau membawain, mau masukin ke kuburannya? Ya, buat apaan? Nah itu ya, jadi jangan goyah. Ya, jangan goyah, mikir biarin dah ntar saya tobat. Yang penting saya terima dulu nih, terhabis itu saya tobat dah. Allah kan Maha penerima taubat. Nah itu hati-hati. Ya, terima tahu-tahu mati. Belum nikmatin tahu-tahu mati. Ya. Zaman Nabi juga ada tuh zaman Nabi. Ya, seorang penyair. Ya, seorang penyair, dia dapat hidayah. Rumahnya jauh dari rumah Nabi, maka dia mau ke rumah Nabi, mau masuk Islam. Nah, belum sampai ke rumah Nabi udah dijegat sama orang kafir.
Ya, karena ini kalau dia masuk Islam bahaya nih, karena dia penyair hebat. Nanti pengaruh ke yang lain. Yang lain ikut-ikutan masuk Islam kan. Maka dibujuk dah. Ya udah kamu nggak usah masuk Islam dah. Balik aja lagi dah. Enggak, saya mau ketemu. Ya, saya mau masuk Islam. Kalau kamu pulang, saya mau kasih kamu 100 ekor unta. Nah, 100 ekor unta. Ya. 100 ekor, ya kalau harganya 50 juta. Jual aja satu, tiap hari jual satu, oh masih banyak, sisanya masih banyak. Ya. Kalau 100, jual 10 masih banyak. Nah, akhirnya belum sampai ke rumahnya, dibawa tuh unta, kan dia pikir, saya terima aja dah, saya pulang. Ntar habis itu saya taubat dah, saya minta balik lagi, saya mau ke rumah Nabi, baru saya mau masuk Islam. Yang penting saya terima dulu nih, saya dapat duit, saya pulang dah. Nah, ternyata belum, nggak bisa nikmatin dia, belum sampai rumahnya, dia jatuh dari untanya dan mati. Udah masuk Islam belum? Belum. Dan nikmatin belum? Harta yang dikasih? Belum, baru nunggangin doang satu. Yang ditunggang baru satu, belum semuanya ditunggangin. Ya, itu. Jadi jangan mikir, kalau ada orang mau bujuk saya ngasih duit, tapi saya harus keluar misalnya dari Islam, saya mau aja dah. Ntar habis itu saya tobat, hati-hati. Ya, saya terima dulu duitnya, ntar habis itu saya tobat dah. Saya masuk Islam lagi, saya ngucapin 2 kalimat syahadat, aman. Hati-hati, umur nggak ketahuan sampai di mana umur inti. Kalau mati habis itu, nah itulah hidup yang sebenarnya di akhirat. Ya. Nah, jadi nanti Nabi Isa akan diturunkan di akhir zaman, dan Nabi Isa mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukassirus salib. Nabi Isa akan menghancurkan tuh salib-salib. Ya, salib-salib akan dihancurkan oleh Nabi Isa. Ya alhamdulillah sekarang kalau kita ke Eropa, ke sana, di negara-negara sana itu salib-salib memang udah dihancurin oleh mereka sendiri, artinya dihancurin. Gereja dijual-jualin. Kenapa? Udah nggak kepake, nggak ada yang ibadah. Ya, banyak gereja yang berubah menjadi masjid. Alhamdulillah. Ya, nah, gereja-gereja berubah menjadi masjid. Ya. Dan mereka lebih tertarik dengan Islam. Mereka pelajari Islam. Islam ini luar biasa. Ya. Dan mereka itu masuk Islam karena mempelajari, bukan karena ikut-ikutan. Ya, mempelajari Islam, ini agama yang benar ini. Mereka masuk Islam. Ya, alhamdulillah berkembang. Ya, di sana di Eropa itu Islam itu berkembang. Wa yaqtulul khinzir. Nah, Nabi Isa nanti akan membunuh babi. Ya, babi akan dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, maka nanti orang-orang Nasrani, pengikut Nabi Isa, akan mengerti ternyata mereka itu salah. Ya, mereka itu salah. Mereka mengaku Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Ada juga yang mengaku Nabi misalnya, tapi itu salah. Yang benar adalah kalau memang benar-benar orang Nasrani adanya sekarang, udah pasti dia masuk Islam. Kalau benar dia mengikuti agama Nasrani, Injil yang benar, kalau dia berpegang kepada Injil yang benar, pasti jadi orang Islam. Nggak mungkin orang Nasrani yang berpegang dengan Injil yang benar nggak masuk Islam, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Itu contohnya Nabi Isa diturunkan di akhir zaman. Ya, ini kan umatnya Nabi Muhammad semua akhir zaman. Maka dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ya. Ya, ini tentang Nabi Isa. Ya, selesai. Artinya Nabi Isa mempunyai banyak mukjizat, dan juga
ya Nabi Isa ini di akhir dakwahnya ya dibunuh, tapi yang dibunuh itu ternyata bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah ya, dan Nabi Isa masih hidup sampai sekarang. Nanti akan turun di akhir zaman. Wallahu alam, kalau emang ini akhir zaman, nanti tinggal tunggu turunnya Nabi Isa. Tapi ya nauzubillah, kalau udah Nabi Isa udah turun itu udah ya nanti berarti udah ada Dajjal. Ya, serem itu. Ya mendingan kita jangan ngalamin dah. Ya, kalau ngalamin Dajjal bahaya. Iman belum tentu kuat. Ya, belum tentu kuat kita menghadapi Dajjal. Makanya minta perlindungan kepada Allah agar kita ini terhindar dari fitnahnya Dajjal. Ya, akal kita terhindar dari fitnahnya Dajjal. Itu yang harus dibaca, ya dianjurkan dibaca di setiap tahiyat akhir sebelum salam. Ingat gak doanya? Atau bisa gak doanya? Sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu minta sama Allah biar kita ini terhindar, terlindungi dari fitnahnya Dajjal. Bahaya ya, sangat bahaya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baca doa sama-sama. Wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi ma'abba au jiratin au sohbah wal muslimina ajma'ina rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulin Allah bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadatus suhbi walhamdulillahi